Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, kapanpun teman-teman ataupun Prof. Bambang melihat video ini. Jadi di kali ini kelompok saya akan mempresentasikan project face recognition. Di sini anggota yang pertama ada saya sendiri. Nama saya Fauzi Lazim, NIM saya L0124 015. Lanjut, silakan. Selanjutnya saya Diva Valencia Kristianarta, NIM L01240111. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Daniel Ferdiana Pitupulu, NIM L0124 008. Ya, selanjutnya saya perkenalkan nama saya Adrian Alfiano Satyo dengan NIM L01240001. Baik, selanjutnya kita langsung saja menuju ke PPT. Isi PPT di sini. Pertama, face recognition, yaitu teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenali wajah seseorang secara otomatis dari gambar atau video dengan cara membandingkannya terhadap database wajah yang sudah dikenal. Di sini materi yang diimplementasikan pada project face recognition kali ini, yang pertama ada vektor dan matrix, yang kedua ada operasi matrix, ketiga ada proyek vektor ke ruang basis, yang keempat ada ruang vektor dan basis, yang kelima ada transpose dan perkalian matrix, dan yang terakhir ada nilai agent, agent value, dan vektor agent atau agent vektor. Selanjutnya, manfaat pembuatan program face recognition ini, yang pertama, menerapkan konsep matematika ke dunia nyata. Yang kedua, melatih kemampuan analisis dan pemrograman. Yang ketiga, menjadi dasar teknologi biometrik. Yang keempat, pengalaman proyek interdisipliner. Yang kelima, persiapan untuk teknologi lebih lanjut. Yang keenam, meningkatkan kesadaran etika teknologi. Lalu, tantangan yang kami dapatkan dalam pembuatan program ini, yang pertama ada pengolahan citra berbasis matriks, yang kedua komputasi PCA yang berat, yang ketiga ketergantungan pada kualitas gambar, keempat pre-processing manual, kelima dataset yang terbatas, keenam kesalahan logika atau penulisan kode, yang ketujuh kendala lingkungan pemrograman. Lalu dalam menghadapi tantangan itu, kami memiliki tips untuk menghadapi tantangan dalam pembuatan program, yaitu yang pertama kami melakukan normalisasi data dan resize gambar sejak awal. Yang kedua, gunakan dataset kecil dulu untuk uji coba. Yang ketiga, cek hasil agent face untuk melihat apakah PCA sudah bekerja dengan benar. Yang keempat, pastikan semua library sudah kompatibel sebelum demo. Nah, di sini ada dokumentasi program yang kami buat. Ini adalah tampilan awal program kami, yaitu berbasis Python. Di sini ada dataset, kita bisa masukkan dataset folder path, ada upload gambar test, dan berbagai hal. Di sini ada juga ada eksekusi, nanti ada waktu eksekusi. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan setelah ini. Ini dokumentasi program dengan kita sudah menjalankan program dengan dataset dan gambar kita. Dan di sini sudah ada waktu eksekusi dan seberapa mirip gambar kita dengan database yang terdapat. Oke, baik. Sekian itu saja dari PPT kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut tentang source code. File eigenface2.python. Jadi fungsi yang pertama yang ada di file eigenface2.python ini adalah fungsi load dataset. Fungsi ini digunakan untuk membaca seluruh gambar dalam folder dataset. Di dalamnya dilakukan konversi gambar menjadi vektor, menghitung mean wajah, selisih dengan mean, membentuk matriks kovarian kecil, menghitung eigenvektor, dan akhirnya menghitung bobot dari semua gambar. Fungsi ini sangat praktis karena langsung mengembalikan semua komponen penting yang dibutuhkan untuk pengenalan wajah. Yang kedua, ada fungsi load image. Fungsi load image dipakai saat kita menggunakan antarmuka berbasis Streamlit. Fungsi ini membaca file gambar dari input pengguna, mengubahnya menjadi array NumPy, lalu mendekodenya menjadi menggunakan OpenCV. Yang ketiga, ada fungsi predictFace. Fungsi ini merupakan pembungkus sederhana dari function recognize unknown face.
supaya kita bisa langsung melakukan prediksi wajah hanya dengan satu baris pemanggilan fungsi. Kita cukup memberikan path gambar uji, folder dataset, dan parameter lainnya seperti threshold. Yang keempat, terdapat fungsi image to vector. Fungsi ini sangat penting karena fungsi ini membaca gambar dari path, mendeteksi wajah menggunakan Haar cascade, memotong bagian wajah, mengubahnya menjadi grayscale, lalu diresize menjadi 128 kali 128 pixel, dan kemudian diubah menjadi vektor berdimensi 16.000. Yang lalu untuk fungsi yang kelima itu terdapat fungsi vektor matrix, vector to matrix. Fungsi ini digunakan untuk membaca seluruh gambar di folder dataset. Setiap gambar akan diubah menjadi vektor menggunakan fungsi sebelumnya. Lalu semua vektor itu dikumpulkan menjadi sebuah matriks dengan ukuran n kali 16.384. File yang tidak valid atau tidak mengandung wajah akan dilewati secara otomatis. Lalu setelahnya terdapat fungsi mean. Fungsi mean digunakan untuk menghitung rata-rata pixel dari seluruh gambar di dataset. Hasilnya adalah satu vektor, inilah yang disebut sebagai mean face atau wajah rata-rata. Lalu untuk fungsi yang ketujuh terdapat fungsi selisih. Fungsi ini menghitung selisih antara setiap gambar dengan mean face. Langkah ini merupakan bagian dari normalisasi data sebelum PCA dilakukan. Lalu setelahnya terdapat fungsi covariance. Fungsi covariance menghasilkan matriks covarian kecil berukuran n kali n. Karena gambar berdimensi tinggi, kita tidak menghitung covarian besar agar tidak boros memori. Setelahnya terdapat fungsi QR. Fungsi QR ini adalah implementasi manual dari QR decomposition menggunakan metode householder. Ini akan memecah matriks M menjadi dua matriks Q dan R. Lalu setelahnya terdapat fungsi eigenQR. Fungsi eigenQR digunakan untuk menghitung eigenvalue dan eigenvektor dari matriks covarian kecil. Kita menggunakan iterasi QR sebanyak 100 kali agar hasilnya convergent. Setelahnya terdapat fungsi eigen. Fungsi ini memproyeksikan eigenvektor dari ruang kecil ke ruang asli yang berdimensi besar, yaitu 16.384. Setelah diproyeksikan, setiap vektor akan dinormalisasi, inilah yang disebut sebagai eigenface atau basis wajah. Setelahnya terdapat fungsi weight underscore dataset. Fungsi ini menghitung bobot untuk setiap gambar pelatihan terhadap eigenface. Setiap gambar akan diproyeksikan ke ruang eigen dan hasilnya disimpan sebagai matriks bobot. Lalu setelahnya terdapat fungsi recognize unknown face. Ini adalah fungsi inti dalam proses pengenalan wajah ini. Gambar uji diproses, lalu dikurangi dengan mean face, lalu diproyeksikan ke ruang eigen. Setelah itu, kita hitung jarak Euklidean antara bobot wajah uji dan semua bobot dataset. Kemudian dihitung nilai confidence untuk menentukan apakah wajah dikenali atau tidak. Jika nilainya lebih dari threshold, maka dianggap cocok. Demikian penjelasan lengkap dari seluruh fungsi yang ada dalam eigenface 2.python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan file selanjutnya. Lalu selanjutnya ada file main Python adalah pipeline utama tanpa antarmuka grafis. Fungsi run menjalankan seluruh alur kerja. Yang pertama yaitu load dan konversi dataset, lalu hitung mean, selisih, dan covarian. Lalu hitung eigenvektor dan bobot, lalu memanggil fungsi recognize unknown face untuk mencocokkan gambar uji. Jadi hasil yang dikeluarkan berupa path gambar yang cocok dan nilai confidence-nya. Selanjutnya adalah file interface.python yang dimana adalah antarmuka pengguna berbasis Streamlit. Fitur-fiturnya meliputi antara lain, yang pertama, input path folder dataset, 2. Upload gambar uji, 3. Pengaturan threshold kemiripan, 4. Tampilkan gambar uji dan hasil pencocokan, 5. Menampilkan tingkat kepercayaan atau confidence dan waktu eksekusi. Setelah pengguna menekan tombol run atau menjalankan program, maka sistem akan memproses dataset dan gambar uji, lalu menampilkan wajah yang paling mirip jika confidence atau tingkat kepercayaan lebih tinggi dari threshold. Baik, kali ini saya akan coba menjalankan programnya. Kita bikin jalankan pakai comment prompt. Lalu kita perlu copy paste copy. Selanjutnya kita
running menggunakan Streamlit. Run. Nah, di sini sudah bisa terlihat programnya, namun kali ini saya coba menggunakan background gelap. Berbeda dengan yang tadi di presentasi. Lalu untuk segerakan programnya, kita masukkan pet folder dataset. Nah, dataset ini, pet ini bisa kita dapatkan di folder kita. Dan sebelum kita pakai di sini, kan ada banyak ini saya pasang. Kita mau compare dengan data. Lionel Messi. Kita load gambar yang ini kita tes. Saya coba pakai foto saya. Lalu ini kita pakai threshold 70. Nanti ketika kemiripannya lebih dari itu, berarti bisa dikatakan itu ini adalah nah di sini ternyata confidence-nya itu ada 77,42%. Program itu membacanya itu mention atau edit karena lebih threshold yang tadi 70%. Kalau kita semua memakai threshold 8 itu nanti hasilnya akan tidak match seperti itu. Kita coba pakai threshold itu. Nah di sini kan 80, ternyata tadi kan 77. Nah hasilnya nggak keluar sini, nggak keluar kan. Dan tulisannya di sini match found, jadi nggak ada foto di folder itu yang thresholdnya tuh kemiripannya itu lebih dari 80. Nah hasilnya atau tidak ada yang mirip atau tidak tempat pembedahan. Mungkin itu saja mau running programnya. Sekian dari contoh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.